Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan ketiga kita untuk anak-anak kelas 6 MIN Kota Jayapura, hari ini kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan. Kamu bisa menyimak di buku di halaman 51. Oke. Yang pertama akan kita pelajari adalah jalan, lari, lompat, dan lempar. Tolong disimak baik-baik. Ya, untuk materi kita hari ini seharusnya ini adalah materi yang bisa dimainkan di lapangan karena di sini terdapat permainan-permainan yang bisa dimainkan. Namun karena ini harus dimainkan berkelompok, jadi ya kita belajar teorinya saja. Oke? Oke, variasi dan gerak kombinasi gerak dasar jalan, lari, lempar maupun lompat. Kamu bisa sama-sama menyimak. Kalau di buku kamu bisa melihat berbagai macam permainan yang bisa dimainkan. Nah, dasarnya permainan ini memiliki gerak-gerak di dalam atletik. Contohnya sprint gawang, loncat katak, lempar turbo, maupun lari formula. Nah, di dalam permainan-permainan yang ada di buku, di dalam permainan itu terdapat gerak dasar di dalam olahraga atletik. Baik itu lari, jalan, lompat, maupun lempar. Semuanya ada di dalam permainan itu. Dan seharusnya juga kita bisa praktek langsung di lapangan karena berhubung ini masih dalam pandemi corona. Jadi kita belajar teorinya saja. Pada dasarnya permainan itu dibuat untuk melatih kamu supaya tidak bosan dan lebih bersemangat. Nah, contoh permainan yang kamu mungkin pernah main adalah petak umpet, sembunyi-sembunyi ya, bola bekel, gundu itu kelereng, lompat tali, karet, congklang, egrang. Siapa yang pernah main egrang? Nah, ini adalah permainan-permainan tradisional ya. Pada dasarnya di dalam permainan ini juga terdapat olahraganya. Jadi semakin kamu sering bermain ini ya, paling tidak kebugaran kamu bisa dilatih. Kalau di petak umpet kan ada berjalan, ya kan? Ada juga jongkok kan? Ya, ada juga lari kan? Gundu juga begitu. Nah, di dalam semua permainan itu ada unsur olahraganya. Selanjutnya adalah variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat melalui permainan gobak sodor. Kamu pernah main gobak sodor tidak? Itu dimainkan seperti ini ya, gobak sodor ya, atau orang biasa bilang tali masuk. Kalau kita di Papua mungkin kamu pernah main tidak? Ini namanya permainan tali masuk. Nah, ini merupakan permainan tradisional yang dilakukan di lapangan. Kamu bisa lihat ilustrasinya seperti ada yang digambar. Ini tujuannya adalah kamu melewati pemain-pemain ini sampai selesai. Nah, di dalam itu juga terdapat unsur olahraganya, jadi tidak bisa dianggap sepele. Yang perlu diperhatikan dalam bermain seperti ini adalah keselamatan kamu ya. Jangan terlalu memaksakan diri sehingga kamu bisa menciderai diri sendiri maupun orang lain. Nah, gerak dominan dalam permainan gobak sodor antara lain apa? Ada jalan, lari, ya kan? Dan juga lompat. Jalan ketika kamu berusaha membaca peluang. Mana nih ada celahnya, ya kan? Nah, variasi gerak berlari dengan kombinasi gerak berjalan. Ini juga model latihan ya. Model latihan yang bisa kamu lakukan yaitu kamu bisa menggunakan bendera. Kalau nggak ada ya kamu bisa menggunakan botol lah. Botol jarak 5 meter, kemudian kamu bikin sirkuit. Kamu harus melewati sirkuit itu dengan cara berlari. Baik itu zigzag ya kan. Melewati bendera atau botol seperti itu. Nah, ini merupakan variasi-variasi yang bisa dilakukan di rumah. Tujuannya adalah untuk melatih kamu supaya gerak kamu itu lebih
luas lagi. Jadi tidak hanya itu saja larimu. Kalau di sekolah mungkin Pak Guru bisa langsung kita mempraktekkan, tapi berhubung karena memang kondisinya kita seperti ini, jadi ya kita belajar teori-teorinya saja ya. Ya tolong disimak hingga selesai karena di akhir video ini akan Pak Guru berikan tugas. Oke, sudah sambil dibaca. Dan selanjutnya adalah variasi lari dengan kombinasi lompat. Kalau tadi lari berubah arah itu tujuannya adalah untuk melatih kecepatan. Kalau ini melatih kekuatan dengan cara melompat. Melompati apa? Melompati media atau alat. Jadi tujuannya ini adalah selain kamu bisa lari, kamu juga melatih kekuatan otot tungkaimu. Melompat. Jadi melompat itu untuk melatih kekuatan otot tungkai. Bisa menggunakan seperti ini, papan. Bisa juga menggunakan box. Nanti kalau misalnya di rumah ada apa, box atau alat apa, lakukan lari lompat. Nah itu kalau lari lompat ini tadi Pak Guru sampaikan untuk paling ini untuk melatih kekuatan ya. Kalau tadi lari zigzag itu adalah untuk melatih kecepatan reaksi kamu. Nanti supaya larinya lebih kencang lagi. Ini merupakan variasi ya, model-model ya yang bisa kamu lakukan di rumah. Baik, sampai sini paham kan? Nah, itu dia tadi variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan tradisional. Kalau permainan lemparnya itu seperti lempar tangkap bola, kamu bisa lihat di halaman 64 ya. Di situ berpasangan sih bersama temanmu, tapi kalau tidak ada ya kamu bisa melakukannya sendiri dengan cara ini. Kamu bisa lihat di halaman 58. Di 58 itu di situ bermain boy-boyan atau melempar bola dengan sasaran. Nah, siapa yang berhasil menjatuhkan sasaran itu, maka dia dianggap sebagai pemenangnya. Atau juga kamu bisa lihat di halaman 59, di situ dengan target seperti target panahan itu, kamu lihat. Nah, jadi itu model latihannya ya. Baik, itu dia. Dan untuk tugasnya adalah kerjakan halaman 67 pilihan ganda dan isian. Cukup tulis jawabannya saja. Kumpulkan kalau Pak Guru sampaikan jadwal pengumpulannya di grup. Jadi jangan kumpulkan sebelum waktunya ya. Oke? Paham?